bagaimana kemudian Mas Gondrong memilih pendekatan apa yang digunakan untuk memilih ide ataupun gagasan, kemudian gagasan itu kemudian coba diterjemahkan, ditransformasikan dalam bentuk pemilihan materi artistiknya. Artinya, ini untuk di karya ini kayaknya cocoknya instrumennya ini, pemainnya si ini, segala macam. Nah, kita bongkar lebih dalam nih. Gini aja, contohnya Panca Indra. Panca Indra. Panca Indra itu memang berangkat dari saya pribadi yang merasakan bahwa ini lagi drop ini. Ini berada dalam titik nadir ya. Titik nol. Saya merasa tenggelam di dasar laut, gelap. Terus hanya melihat ini yang saya rasakan. Karena emang ketahuan bohong. Misalnya begitu. Misalnya loh ya. Misalnya. Jadi intinya itu saat saya benar-benar di bawah dasar laut yang gelap, yang saya rasakan ada titik-titik sinar matahari yang rasanya begitu, jadi sulit nafas dan sebagainya. Terus itu sambil mandi gitu, rasanya begitu. Akhirnya keluar lirik yang sayangi aku seadanya, cintai dengan sepenuh jiwa, hanya dirimu yang aku puja. Tiga baris. Saya tidak nemu. Tiga aja ya. Saya tidak bisa nemu yang lain. Terus akhirnya aku pegang kecapi, coba nyari ini deh. Ketemu, wah ini pas kayaknya. Karena lagi situasi lagi mendukung dan saya ini ikutin terus saja, cari terus. Akhirnya ketemu. Terus begini, ketemu melodi itu, ketemu lirik. Kan di konsep ada padang ulian kan? Iya, padang. Pada katakanlah tanya jawabnya itu sayangi aku seadanya cinta dengan hanya dirimu yang aku puja. Jawabannya aku nggak tahu. Makanya aku kasih itu sebenarnya secara lirik itu abstrak sekali. Itu apa sih artinya? Tapi di situ ada melodi kayak gong, kayak selehnya itu. Seleh beratnya aku kasih melodi itu udah mewakili, udah cukup deh. Terus kenapa aku memilih lirik itu? Karena ini bisa hubungan antara manusia dan hubungan dengan Tuhan. Hanya kamu yang aku puja, itu bisa dia yang bisa nolong kayaknya, hanya itu deh. Tetapi kalau aku kebanyakan lirik, pasti akan jadi gamblang. Benar. Biarkan yang jatuh cinta biar terwakili, saya kembali mau coba mengecoh pendengar, coba memberi kebebasan ruang untuk menafsir. Jadi yang lagi jatuh cinta akan bisa terwakili, yang lagi sakit hati juga bisa terwakili, mungkin yang lagi kangen ibunya juga bisa terwakili, yang religius juga bisa terwakili itu secara teknis ini ya. Nah, akhirnya ketika pertama kali aku minta Mbak Tutut di teater besar, dia habis latihan nari, tolong deh nyanyi ini nih, punya lagu baru bla 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 bla. Dia, bagaimana menurutmu? Wah ini senang sekali dia. Nah, satu orang bilang senang. Terus akhirnya aku coba main-mainin, lihat responnya orang sekitar. Oh ini kayaknya dapat nih. Nah, terus aku menghadirkan gamelan, ada gender, ada ini kayaknya suara kecapi ini bisa. Tetapi kalau orang tidak melihat wujudnya, pasti ini dikira suara apa gitu. Karena nadanya nada tidak kecapi lagi. Tidak madinda dan sebagainya udah enggak. Nah, aku tambah gender. Itu mungkin gendernya yang gender cengkok-cengkok sederhana aja yang bisa mewakili sini. Akhirnya aku kasih selendem sebagai bass dan sebagainya. Jadilah komposisi itu. Aku kasih kadang-kadang biola, kadang-kadang flute. Aku ingin yang mendayu-dayu, yang panjang nadanya dan sebagainya. Nah, ketika suatu saat itu untuk seminar di ISI Jogja dengan mahasiswa etno, ada satu dosen komposisi, saya lupa namanya. Aku presentasikan itu dan dia nangis. Itu dosennya cowok loh padahal. Nangis. Dia bilang, dia masih nangis dengerin. Dia nanya, bagaimana mendapatkan melodi itu? Saya bilang, Mas, kamu mendengarkan menangis, aku membuatnya juga dengan menangis. Artinya ini tersampaikan. Nah, jadi melodi itu dapat juga dari saat-saat
itu susah diceritakan karena apa ya, pasti ada pertimbangan-pertimbangan latar belakang. Betul. Pertimbangan memori musikal dan sebagainya, akhirnya terjadi. Nah, ketika aku memilih pertanyaan tadi kan, memilih gender, memilih Slenthem, itu secara bunyi karakternya menurut saya keren, dan ini bisa dilihat oleh anak-anak muda. Sebenarnya sasaran saya anak muda. Karena kenapa pakai bahasa Indonesia? Karena lebih mudah dicerna. Terus kenapa ada lirik Jawa akhirnya kan, yang akhirnya dengan perkembangannya ada Nenggih Yoto, wow. Itu yang ada versi bedayan semacam itu. Betul. Terus ada vokal-vokal yang lainnya. Itu artinya ketika masuk ke anak-anak muda, masuk terkenalah dengan lirik bahasa Indonesia itu, dia akan loh, ternyata ada gamelan ya. Gamelan bisa ya masuk di apa, elemen gamelan bisa masuk di komposisi ini dengan mungkin anak muda. Terus dia juga akan, kalau tertarik pasti akan apa sih arti bahasa Jawanya dan sebagainya. Nah, itu seperti teknik yang dipakai di Riverside Universitas ketika saya ngajar gamelan di sana. Dia justru dari Profesor Rene minta, Mas, tolong kenalkan gamelan lewat kontemporer. Jadi kontemporer dulu atau yang enak-enak dulu, yang mereka baru habis itu ke tradisi yang benar. Ke dalam baru masuk ya. Nah, ini yang saya terapkan di karya-karya saya. Sasarannya sebenarnya anak muda. Yang jangan berat-berat dulu lah. Saya menempatkan sebagai penonton. Jadi ini di Panca Indera ya. Kira-kira begitu. Iya. Oh, itu kelihatan banget tadi bahwa ternyata tidak sederhana, teman-teman. Tidak sederhana, teman-teman. Tidak sederhana, dan tadi juga ada ternyata itu, kalau boleh saya bilang, itu juga upaya konservasi juga ya. Tapi dengan cara yang mungkin berbeda. Mendekati anak muda dulu supaya tenang, untuk baru mereka kan kuriositasnya ada kan, baru mau ini apa sih gamelan Jawa gitu. Nah, salah satu pengalaman saya juga dulu di Etnomusikopedia tahun 2000 berapa ya, lupa, yang pertama kalau nggak salah kan Mas Gondrong ada kalau nggak salah gitu, sama Mbak Yeni kalau nggak salah yang jadi vokalnya, itu nyanyiin bawain Panca Indera live. Aku juga nonton waktu itu perwakilan dari Etno ya. Nangis juga? Ya agak meringkak, tapi beberapa dosen-dosen yang di depan itu berkaca-kaca semua mendengarkan itu. Jadi memang, wah ini kalau tadi Mas Gondrong bilang masuk ke anak muda, menurut saya sangat iya gitu loh. Apalagi saya misalnya backgroundnya dari Sunda ya, nggak paham tentang Jawa awalnya. Nah, pertama kali saya masuk ke Solo tuh memang yang saya dengarkan tuh dua karya Mas Gondrong malah, Duka sama Panca Indera itu. Menurut saya, wah ini cocok kalau anak muda juga masuk. Gitu. Betul. Mas Gondrong kan di beberapa karya kan selalu bentuknya grup ya. Artinya ensemble kecil maupun besar. Nah, itu Mas Gondrong di situ sebagai komposer. Nah, bagaimana tuh cara Mas Gondrong menempatkan atau model kepemimpinan yang seperti apa? Ini terkait tadi persoalan mau jadi dalang tadi di awal. Apa ternyata masuk juga ke Mas Gondrong? Jadi saya akhir-akhir ini akhirnya memakai Gongun and Friend. Jadi saya pengalaman dengan Sono Seni Ensemble dan belajar dari kelompok-kelompok atau organisasi musik yang lainnya. Sono Seni Ensemble itu sangat solid, sangat solid untuk kelompok. Pak Yan Sadre bagaimana mengajarkan disiplin dan sebagainya itu luar biasa. Mas Joko Gombloh, Bang Zul, Mas Danis, Mbak Penny, Rudi, Sulistianto, itu solid sekali. Bener-bener aku menganggap itu grup keren. Bisa bubar kok. Pak Sadre sosoknya nggak ada, meninggal langsung bubar ya. Itu yang aku anggap solid sekali. Terus akhirnya saya coba menoleh grup-grup lain. Pasti kisruhnya di hal-hal yang apa namanya organisasi itu biasanya kan pembagian, harus ada apa namanya birokrasi ya. Birokrasi yang itu jadi bumerang. Aku pikir seperti siapa sih Pak Katau yang bubar gara-gara laundry itu kan. Bang Subar kalau nonton ya. Nah, akhirnya saya pakai Gongun and Friend. Satu, saya harus bawa nama teman saya karena emang kalau saya sendiri seperti dalang tadi nggak mungkin bisa. Makanya saya Gongun and Friend. Kenapa saya pakai Friends? Karena emang teman-teman saya banyak.
jadi saya luas. Kalau jobnya kecil, butuhnya musik tidak banyak, saya bisa bawa 3 orang saja. Saya tinggal pilih friend saya yang mana yang untuk mewakili ini. Kalau nanti yang bisa pernah sampai 21 orang, ya rame-rame ayo. Dan itu memang saya biar luas sebenarnya dan tidak mau terbebani oleh nama kelompok. Jadi itu teknik saya untuk bertahan. Sebenarnya kalau jadi organisasi nanti ribet, misalnya punya inventaris juga akan jadi masalah, macam-macam lah, banyak masalahnya. Nah akhirnya saya lebih ke pendekatan pertemanan, seperti apa yang dipesan oleh almarhum bapak saya ketika saya hijrah ke Solo. Pesan dia adalah carilah teman sebanyak-banyaknya. Terus saya mencari apa ya artinya ini. Mungkin pertama mencari teman itu tidak gampang, yang benar-benar teman. Terus kedua, itu strategi juga. Jadi kalau jauh dari keluarga, teman adalah keluarga terdekat. Iya, terdekat. Termasuk di dalam mengkompos sebuah musik, saya menggunakan pertemanan yang sebenarnya itu seperti keluarga. Saya menerapkan apa yang diajarkan Sadre juga. Bagaimana dia disiplin, bagaimana dia terbuka. Saya pernah kaget ketika ke Jepang pertama kali dengan Pak Sadre. Dia bilang begini, Drong, aku bayar, kata lupa, 40.000 yen misalnya. Aku 2 kali lipatmu, kamu jangan sakit hati ya. Gitu. Loh, kenapa sakit hati beli? Yuk, kan aku nggak sama dengan kamu. Lihat kan pekerjaannya juga berbeda. Beli komposer, saya musisi. Artinya keterbukaan itu yang saya tiru. Betul. Sampai detik ini. Misalnya teman-teman, maaf aku 2 kali lipatmu ya. Mereka juga merasakan apa yang saya rasakan dulu. Betul. Nah itu yang membuat teman-teman kayaknya nyaman sampai saat ini. Terbukti mereka selalu kangen dan selalu mau ketika aku ajak untuk berproses, entah itu ada uangnya atau tidak ya, entah banyak entah sedikit, itu pasti mau. Karena teman-teman meyakini bahwa kita tuh terbuka, kita senang main musik, oke. Kita dapat uang, oke. Jadi ada 2 pertimbangan itu yang akhirnya semuanya enjoy. Kalau dua-duanya nggak dapat, ngapain gitu? Kita nggak senang, tertekan, merasa ditipu dan sebagainya kan, jadi ngapain gitu. Nah, dua hal itu yang kayaknya membuat teman-teman bertahan, dan itu mungkin model leadership saya. Bagaimana membuat semuanya nyaman, karena saya pernah di posisi yang sama dengan teman-teman dan beruntung sekali ketemu Wayan Sadre yang mengajarkan bagaimana keterbukaan, bagaimana menghormati teman dan saling menghormati akhirnya. Termasuk di proses kreatif karyanya sendiri, keterbukaan itu kayak seumpama Mas Gondrong pengen punya ide melodi apa dan segala macam, itu juga itu gitu. Sangat. Karena begini, saya tidak mau melihat musisi saya tertekan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya tertekan, itu justru akan menghilangkan rohnya. Jadi misalnya Mas Agus Pras, Gus aku pengen genderan jengkok ini yang dulu, tapi banyaknya begini, oh kalau kamu nyaman itu ya nggak apa, tapi tidak jauh dari apa yang aku inginkan. Misalnya Mbak Tutut menyanyikan lagu Gus, Tut kamu jangan kayak Susila, nggak mungkin kamu akan. Susila itu coba deh misalnya di lagu Tomorrow Never Knows ya, kamu lihat The Beatles, Susila jauh banget dengan The Beatles. Kamu juga jangan dengan seperti Susila, kamu keluarkan kamu sendiri. Nah, artinya saya tidak mau membuat yang terlibat di situ tertekan. Betul. Akan lebih enjoy kalau mereka nyaman dan lost. Ya, soalnya saya juga ini jadi friendsnya Mas Gondrong juga dulu. Pernah ya? Dua kata kuncinya ya, terbuka dan disiplin. Tadi itu ada juga kelompok-kelompok yang kalau latihannya kalau H-1 pentas gitu kan, sudah mah itu tidak terbuka pembayarannya. Mungkin ada ya, tapi nggak tahu saya yang seperti itu siapa. Seperti misalnya proyek terakhir ini Budaya Saya, belum sampai saat ini belum dibayar loh. Udah berapa 2 minggu lebih, karena emang banyak biasa kan dengan pemerintah. Tapi saya udah antisipasi ini dari awal. Ini
kerja dengan pemerintah. Tahu sendiri, dia bilangnya akan paling cepat 14 hari dibayar. Ini kalau kita beruntung ya. Jadi aku nggak ada beban. Karena apa yang disampaikan aku sampaikan semuanya. Jadi karena sangat sering teman-teman juga belum main udah terbayarkan. Oke. Dengan plus minus itu akhirnya no problem dan aku tidak ada beban. Enak jadi ya, karena terbuka tadi. Betul. Itu yang penting sekali. Biar semua nyaman. Biar kenyaman. Oke, Mas Gondrong, ini pertanyaan selanjutnya tentang kedepannya nih. Mas Gondrong ini masih ada pengen mengeksplorasi apa atau misalnya mimpi apa sih ke depan untuk karya-karya selanjutnya gitu yang belum pernah? Saya tidak punya target. Jadi kayak yang terakhir aku kerjakan ketemu dengan Susila Raman dan Sam itu menurutku juga keberuntungan dan hasil perjalanan saya ketika Susila dan Sam akhirnya melirik bagaimana saya menyikapi gamelan. Akhirnya terbentuklah Ghost Gamelan. Ghost Gamelan ya. Nah, itu dari hal yang tidak aku duga sebenarnya. Ketika aku menyikapi gamelan dengan sederhana, dengan yang sesuka hati saya, maksudnya yang sesuai dengan isi hati, itu ternyata juga selain beberapa audien senang, itu juga disenangi oleh komposer dan penyanyi Susila Raman. Akhirnya jadilah kerjasama. Nah, aku tidak tahu setelah ini pasti ruangnya lebih besar lagi karena kita udah konser ke beberapa negara dengan Ghost Gamelan. Saya yakin itu ada efeknya. Efeknya akan ketemu siapa lagi, saya tidak tahu. Terus seperti saya membuat musik juga kadang-kadang di luar dugaan, akan ketemu siapa lagi, mau menggarap apa lagi. Jadi memang seperti tadi tidak mau mengategorikan ini kategori nanti mau apa itu jalan aja. Jalan terus bergerak terus membuat sesuatu terus, nggak tahu dengan apa nanti mungkin akan terbuka setelahnya terus gitu. Kemungkinan terbuka pokoknya ya, jadi tidak ada khusus yang karena dari dulu saya menerapkan itu dari SMKI ke STSI itu begitu terus ngalir, tidak aku ingin keluar negeri ya nggak ada begitu juga. Gitu ya. Oke. Nah, Mas Gondrong, selama ini kan Mas Gondrong kan tentu sudah banyak panggung luar negeri dan dalam negeri juga gitu. Ini persoalan atensi penonton ataupun respon penonton terhadap karya-karyanya Mas Gondrong seperti apa gitu, Mas? Ada karakter khusus nggak dari penonton di saat menonton karya-karyanya Mas Gondrong? Jadi yang nggak enak dulu ya. Nah, Dulu aku pernah konser 2003 itu konserku pertama di Taman Budaya di Teater Arena. Itu membawa Ethno Ensemble, Iwayan Sadri, Sono Seni dan Mbak Penny. Dan saya membawakan salah satunya Musirawas, ada Kembang Kempis, ada Pukul Aja, macam-macam drumming. Nah, ada satu kritikus komposer juga dia bilang bahwa ini apa ini nggak jelas, cengeng gitu seperti yang tadi. Nah terus aku lihat siapa yang ngomong ini ya, oh ternyata emang aku lihat musiknya musik elektronik yang komposer yang jauh dari berbeda, emang sangat berbeda. Jadi aku terima kritik-kritiknya dan masukannya, tapi di sisi lain ada konser berikutnya dengan Sono Seni ada Takahito Hayashi, itu kolaborator kita waktu itu. Bapaknya datang dari Jepang nonton dan dia datang ke ruang ganti, senang sekali menonton mendengar juga yang ini ya bla 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 karyaku ini nih. Artinya semua pasti ada sisi senang nggak senang pasti ada. Tapi di otak saya ketika membuat sesuatu, ingin menyuguhkan sesuatu, biasanya saya pertimbangkan jadi penikmat dulu. Ketika saya mau katakan memasak nasi pecel nih, pedasnya seberapa, asinnya seberapa, dan itu ukur aku dulu. Aku nggak kepedesan nih, aku nggak keasinan nih. Mungkin yang tipikalnya sama akan menerima. Nah, dari situ. Nah, di Paris sekarang. Di Paris ada yang bilang, ini ada gamelannya jadi istimewa sekali.
Terus aku menyimpulkan berarti kalau nggak ada gamelannya biasa dong, aku bilang. Itu ada teman. Bisa jadi begitu karena yang melihat orang-orang barat ya. Jadi persinggungan gamelan dan non gamelan memang membuahkan satu hal yang mungkin jadi lebih bagus. Tetapi ada juga teman-teman di ISI yang gamelannya sederhana sekali, cuman begitu, cuman iya dia latar belakangnya gamelan. Pasti karena saya tahu banget. Misalnya begini, saya belajar gamelan lama dan saya tidak pengen jadi pemain gamelan yang profesional, yang mendalami gending sampai wah itu nggak perlu ya. Karena saya cuman ambil dikit-dikit aja sudah cukup kok, nggak perlu semuanya aku angkat dan kayaknya bukan di situ aku. Nah, bagaimana mengolah yang sederhana-sederhana, yang kecil-kecil ini aja, aku pikir udah jadi kok. Satu nada udah cukup, kenapa lebih gitulah. Nah, ini tanggapan di penonton yang saya terima masih banyak yang oke. Masih banyak yang suka. Termasuk awal-awal ketika aku meluncurkan Panja Indra, Salju, Lebur ini belum ada yang mungkin karakter orang Jawa sungkan kali ya. Kalau nggak suka nggak berani ngomong, tapi banyak yang positif ya. Baik di medsos atau langsung gitu. Misi tertentu di karya-karya Mas Gondrong nih kira-kira ada nggak gitu? Pengen merubah tatanan atau apa misalnya? Saya sebenarnya tidak muluk-muluk. Saya sangat tertarik ketika Pak Sadril bagaimana Balinya dibawa ke Solo, dibawa dalam karya-karyanya, walaupun dia juga seni rupa yang hebat, Pak Sadril. Pak Rahi Supangga juga, wah gila, dia membawa gamelan ke bisa sangat luas, dikenal orang akhirnya. Nah, saya juga dapat banyak dari Pak Panggah karena beberapa kali proses. Saya pingin mengenalkan gamelan tidak hanya di ruang-ruang gamelan sebenarnya. Saya ingin membawa gamelan di ruang lain yang mungkin yang ya kembali lagi ke anak muda, ke lingkup-lingkup yang kecil dulu. Misalnya nih, tiba-tiba ada gitarnya Mas Sigit, ada shakuhachi Jepang, ada gender, ada gong, ada ukir-ukiran Jawa gamelan. Itu secara visual udah menarik. Jadi orang akan, kalau yang belum kenal gamelan pasti, oh ada ya gamelan yang bisa diginiin. Itu pikiran sederhana saya. Tetapi kan juga harus menggarap bagaimana menggabungkan semuanya itu. Termasuk misalnya ini kembali ke garapan sedikit, Mas Sigit Pratama kan dia dulu pernah penggitarnya Don for Left. Iya. Hebat sekali. Tapi di saya cuma kadang-kadang juga cuma sederhana sekali. Karena saya memang butuh itu, tidak butuh yang rumit-rumit. Dan saya udah klik dengan dia. Git aku pengen yang begini, dia udah bisa membaca. Nah, artinya misi-misi saya adalah itu tadi meleburkan anggapan-anggapan orang bahwa oh Sigit itu penggitar cadas. Oke, di suatu saat di suatu ruang bisa begitu, tapi di sini di Sigit yang lain. Misbah juga begitu, dia sangat kontemporer liar kadang-kadang, tapi di sini bisa sahdu, bisa romantis juga ya. Justru di karya-karya Mas Gondrong tuh kayak membaca sisi lain dari musisi-musisinya. Musisi ya, jadi beda-beda. Ternyata bisa kayak gini juga ya ternyata. Pintar juga Mas Gondrong orangnya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Ya. Ada 2 pertanyaan terakhir. Ya, 2 pertanyaan. Kerja bersama Susila Rahman. Ya. Kan jelas itu punya model musik yang mungkin berbeda dengan Mas Gondrong gitu. Nah, ada tantangan seperti apa saat kolaborasi itu? Dan kemudian setelah Susila Rahman mungkin siapa lagi yang terbayang sama Mas Gondrong ini? Sepertinya dengan ini ya, dengan tokoh ini atau siapa tokoh gitu. ini atau dengan musisi ini. Jadi kendalanya saya bahasa Inggris sangat nggak bisa. Tapi kayaknya sebenarnya yang berpengaruh besar Sam, bukan Susila. Susila penyanyi, tapi Sam adalah komposer yang dulu tuh dia ketua jurusan.
Di salah satu perguruan tinggi apa lupa namanya, hebat di sana, kaya raya, hidupnya sangat mapan, uangnya banyak sekali. Tapi dia tinggalkan itu semua, akhirnya belilah gitar dan jadilah melarat. Ini ibunya yang cerita. Jadi ibunya itu menyesal sekali, sampai sekarang benci ketika melihat orang yang ngasih gitar itu. Itu merusak hidup anak saya katanya. Nah, dengan itu Sam itu ini gila orang ini. Ya, apa yang dia cari gitu. Nah, dari pertemuanku dengan orang gila ini, saya bisa dia mungkin ketemu orang gila juga ini kayaknya. Karena gini, banyak hal-hal yang biasanya kalau kita kerja di luar itu semuanya tertata. Itu di luar panggung, wah itu gila orang itu. Bener-bener. Sam, aku tidur di mana? Kamu tidur di sini ya? Tiba-tiba, wah belum dibayar, gila. itu banyak. jadi hal-hal yang bener-bener ini seniman emang gini kali ya, yang model-model ini Indonesia. Tetapi ternyata dia cerdas, otodidak dia. Dia otodidak, tidak pernah belajar secara formal. Main gitar. Nah, dia terhipnotis oleh bunyi gamelan. Jadi dia ketika mendengar gong, sama saya juga ketika melihat gender ini udah indah sekali kok. Gamelan sudah indah sekali dah. Itu yang dia tidak ingin hilang ketika makanya dia mati-matian membela gamelan ketika musisi lain protes. Dianggap ini tuningnya nggak sama, ini sakit telingaku, dan sampai keluar ke studio marah karena gamelannya dihilangin aja. Terus dia, kamu aja yang pulang. Saya jauh-jauh dari Solo membawa gamelan karena ingin membuktikan bahwa gamelan itu bisa kita kerjakan. Belum menyerah. Kamu pasti sekolahnya di ini apa di klasik nih. Gitu. Nah, akhirnya disuruh mendengarkan gamelan. Baru dia tahu bahwa gamelan punya kelebihan banyak. Nah, artinya pertemuan dengan Susila memang misinya mungkin sama juga, kecintaan dengan bunyi gamelan. Akhirnya dia juga, saya lihat profilnya di ini udah karyanya banyak, perjalanannya panjang. Akhirnya sampai aku bertanya, Sam, Susila, kenapa kamu memilih pakai drum akhirnya, tidak pakai tabla aja? Karena saya waktu itu proses dengan tabla menurutku, waduh senang sekali. Ternyata dia juga bilang bahwa aku udah terlalu sering dengan tabla. Ini mungkin masa-masa dia sudah menep, sudah wah gue tua, jadi lebih yang meditatif, yang pakai drum aja lah. Kita lebih kesama mungkin. Kalau di sini wah aku sering pakai gamelan ya, mungkin pakai yang lain gitu, mungkin begitu. Jadi setelah ini kalau ketemu siapa lagi ya, nggak tahu, mungkin Paul McCartney ya. Mudah-mudahan doakan saja. Dia mau garap Beatles dengan gamelan. Setelah lihat Tomorrow Never Knows. Ternyata Tomorrow Never Knows langsung viral di sana. Kalau enggak ini siapa? Akeboshi-nya Tomorrow. Melihat kemarin lagunya aku garap dengan gamelan, siapa tahu ya dipanggil. Akeboshi ini Win. Naruto. Wah iya juga ya. Jadi sebenarnya ada agak ini tak goda di orang Jepang ini. Gamelan aku main, lagumu tak mainkan dengan gamelan bisa lah. Sebenarnya menggoda dia. Semoga dia lihat. Iya. Harusnya dilihat ya. Lihat ya. Nanti kita coba inilah. Siapa tahu amplifikasi ke sana. Betul. Siapa tahu Pak De Paul, Paul. Ukurannya udah Pak De sekarang. Wah, kamu berarti dia ya. Wah. Biar gamelan lebih populer gitu. Di kalangan pop ya. Betul. Oke, teman-teman. Menarik sekali ya sebetulnya ini perbincangan kita. Kalau masih punya waktu lama sebetulnya lebih bisa ke dalam lagi nih gitu, sampai kerak-keraknya kita angkut nih Mas. Tapi berhubung anjing tetangga sudah ribut, sudah menggonggong, sudah kode untuk udah dong. Akhirnya kita sudah akhirin dulu sampai sini sesi dulu. Ini. Terima kasih Mas Gondrong, luar biasa kita ngobrol hari ini, banyak informasi tentang Mas Gondrong yang menarik ya untuk kita bisa jadikan bahan perenungan bersama. Yang tidak menarik disembunyikan. Mungkin di sesi berikutnya. Hal-hal yang tidak menarik. Nah teman-teman mungkin kalau yang mau dengar karya-karya yang tadi disebutkan oleh Mas Gondrong, Panca Indra, dan Salju dan lain sebagainya, itu
ada di channel Mas Gondrong. Ya, baru seminggu yang lalu buat. Ya, di channel Mas Gondrong, Gondrong Gunarto di channel YouTube-nya. Jangan lupa like dan subscribe juga. Yes, betul. Ada Sadri juga di situ. Aku udah posting. Oh iya, karya-karya Mas Iya. Sadri. Oh, oke. Oke. Siap. Baik. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa juga tentunya juga like and subscribe kita juga dong ya. Karena Musikovlog ya untuk Indonesia lebih baik di 2050. Apa hubungannya? Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di episode Ngegas selanjutnya. Ngegas, ngemengin gagasan. Teng, teng.